Halo teman-teman, aku Sheila Janti Rusli, kelas 11 IPS 6. Hari ini aku mau tanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu tanam paksa? Pasti banyak dari kalian sudah tahu kan? Tapi sekarang aku mau ngejelasin apa itu tanam paksa. Jadi pertama-tama nih, istilah tanam paksa itu berasal dari bahasa Belanda yaitu kultur sel-sel yang dibuat oleh Johannes van den Broek. Dia itu Jenderal Gubernur Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Menurut Johannes van den Broek, tanam paksa ini memiliki adat istiadat bahwa barang siapa yang berkuasa di daerah itu akan memiliki tempat dan penduduknya. Jadi dulu sebelum Belanda datang ke Indonesia, para raja-raja itu berkuasa atas penduduk dan tempatnya, tapi karena para raja-raja sudah takluk pada Belanda, jadi Belanda yang menggantikan para raja itu untuk menguasai. Dan para rakyat harus menyerahkan hasil pertaniannya sebagian kepada pemerintah Belanda. Kalian tahu nggak sih kenapa bangsa Belanda ini melaksanakan tanam paksa? Jadi yang pertama ini, karena Belanda ada hutang luar negeri yang cukup besar, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membayarnya. Yang kedua, karena Belanda mengeluarkan biaya untuk perang yang cukup besar. Yang ketiga, penjualan dari kopi ini kurang penghasilannya. Yang keempat, karena adanya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri pemisahan Belgia dengan Belanda. Kalian tahu nggak sih ada aturan-aturan tentang tanam paksa? Aturan ini ada di Stadblad tahun 1834 nomor 22. Yang pertama, petani harus menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tembakau, teh, kopi, nila, dan lain-lain yang cukup tinggi nilai jualnya. Yang kedua, tanah yang diberikan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Yang ketiga, jika terjadinya kelebihan hasil panen akan diserahkan kembali kepada petani. Yang keempat, waktu tanamnya ini tidak boleh melebihi waktu tanam. Yang kelima, para penduduk yang tidak mempunyai tanah harus bekerja di kantor pemerintah selama 65 hari. Yang keenam, bila terjadi bencana alam, kerugian akan dibayar pemerintah. Yang ketujuh, penyelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi dan pegawai Eropa yang menjadi pengawas. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pamong praja, sedangkan untuk pengawasannya dilaksanakan oleh pegawai bangsa Eropa. Kalian tahu nggak sih para pengawas dan pelaksana ini mendapat upah loh. Nama upahnya itu kultur prosentens. Jadi kultur prosentens ini berapa besar yang dikumpulkan dan diserahkan, berapa besar pula berapa yang dia dapat. Jadi banyak ya yang menghalalkan segala cara. Iyalah ya, semua kan harus cuan. Karena mereka semua menghalalkan segala cara, ini dah penyebab terjadinya persimpangan-persimpangan di tanam paksa. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang pertama itu orang-orang yang nggak punya tanah nih bekerja lebih lama daripada waktu yang ditentukan. Yang kedua, jatah tanah ekspor nih lebih besar daripada 1/5 tanah garapan. Yang ketiga, tanah yang diberikan kepada pemerintah juga dikenai pajak loh. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen tidak diserahkan kepada rakyat loh. Yang kelima, apabila terjadi kegagalan panen tanaman wajib, tetap tanggung jawab rakyat. Pelaksanaan sistem tanam paksa nih punya 2 dampak. Dampak negatif dulu atau dampak positif dulu ya? Kayaknya lebih baik dampak negatif dulu deh. Jadi dampak negatif yang pertama, kemiskinan dan penderitaan fisik maupun mental itu berkelanjutan. Yang kedua, beban pajak semakin berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi itu mengalami kegagalan panen. Yang keempat, karena banyaknya kelaparan, sejadinya penduduk Indonesia itu menurun secara drastis. Dampak positif yang pertama, dampak positifnya itu rakyat Indonesia jadi tahu teknik-teknik menanam tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia jadi tahu
tanaman dagang berorientasi ekspor. Nah teman-teman, itu aja yang bisa aku kasih tahu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Oh iya, jangan lupa ya stay at home dan pakai hand sanitizer kemana-mana. Jangan lupa pakai masker. Bye-bye.